Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take. Dalam kesempatan yang insya Allah barakah ini, izinkan saya menyampaikan top 7 lagu-lagu sofistik Waliullah Rhoma Irama. Saya nggak tahu kenapa orang-orang itu kayak nggak terima gitu Rhoma Irama dibilang wali. Padahal kalau kita ngikut konsep Al-Quran, kriteria wali itu sederhana. Pokoknya beriman ya wali. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Pokoknya beriman ya wali. Meskipun Rhoma Irama adalah seorang penyanyi, dangdut lagi. Tapi kalau kita perhatikan lagu-lagunya itu isinya dakwah. Ada yang secara terang-terangan, secara tersurat. Misalnya lagu La ilaha illallah, terus lagu Keramat, lagu Hari Berbangkit, itu jelas, dakwahnya jelas. Ada lagu-lagu yang seakan-akan itu kayak percintaan gitu. Tapi kalau kita renungi lagi lirik-liriknya itu sebenarnya religius banget dan bahkan sofistik. Baik, kita akan mulai dari yang ke-7. Tung keripit, ahai tulang bawang, kalau bibir tergigit, sakit bukan kepalang. Kita kan pernah ya pas makan, apa pas rokokan, terus tiba-tiba bibir tergigit, kadang sampai berdarah, kadang juga sampai sariawan. Itu sakit. Dan kalau sampai sariawan itu sakitnya bisa berhari-hari. Tapi tung keripit, ahai tulang bawang, kalau pacar yang gigit, sakit tak mau bilang. Sama-sama bibir tergigit, tapi kalau gigitnya dengan sengaja dan itu dilakukan oleh orang yang dicintai, loh kok enak. Ini orang kalau tidak menyadari kewalian Rhoma Irama akan menganggap lagu ini itu mesum banget. Ngopo kok ono cokot-cokotan lambe. Udah gitu pacar lagi. Ya meskipun setelah Rhoma Irama jadi mubalek, akhirnya liriknya diganti. Kalau istri yang gigit, nikmat bukan kepalang. Jadi kayak lebih halal gitu. Tapi tetap aja mesum. Itu kalau kita lihat dari sisi zahirnya. Namun apabila kita mengalihkan lafadz dari makna zahir menuju ke makna batin, kita akan menemukan bahwa lagu ini dalam banget. Kayak orang kalau diberi cobaan, minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dia akan merasa sedih jika itu disandarkan pada dirinya sendiri dan akhirnya bisa putus asa. Tapi bagi para sabirin, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira. Karena diberi kabar gembira, maka para sabirin ini ya gembira. Siapa sabirin? Apakah pak-lek yang jualan cilok di depan sekolahan PAUD? Bukan itu. As-sabirin di sini siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu, mereka berkata dengan kesadaran penuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini milik Allah, saya akan kembali padanya. Yang menciptakan saya ini Allah, yang memberi nikmat saya ya Allah, yang memberi saya musibah ya Allah. Ketika tahu bahwa musibah ini bukan sepenuhnya karena saya, enggak, tapi ini dari Allah gitu. Karena tahu dari Allah, jika dia memang sayang Allah, dia enggak bersedih, dia tetap gembira. Ya namanya musibah ya memang enggak enak, masa depan yang suram, terus kesusahan makan, enggak punya uang, itu enggak enak semua. Walaupun sakit tapi tidak dirasa, itu karena adanya rasa cinta. Bibir digigit sebenarnya ya sakit, tapi karena yang gigit ini orang yang disukai, ya sakitnya nggak kerasa. Musibah tadi semuanya itu ya nggak enak, tapi kalau dia menyadari siapa yang memberikan musibah, jadinya ya biasa aja. Jadinya nggak terlalu nelangsa.
cinta bisa menghilangkan rasa sakit. Sebenarnya sakitnya nggak hilang, cuma rasanya hilang. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit. Itu seperti obat anti nyeri. Sebenarnya yuk sakitnya masih ada, cuma udah nggak kerasa gitu, nyerinya udah hilang. Dan juga bisa menimbulkan penyakit. Loh, tadi katanya menghilangkan rasa sakit, kok ini menimbulkan penyakit? Ini gimana? Mungkin juga ada di antara kalian yang berpikir, kenapa ya ada orang-orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, terus rajin ibadah, tapi kok hidupnya kok melarat. Mestinya kalau dia mencintai Allah, Allah mencintai dia, ya hidupnya dibikin enak, nggak dibikin melarat, nggak usah dikasih cobaan. Masalahnya nggak gitu konsepnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira setelah mereka mengatakan aku beriman terus dibiarkan gitu aja, nggak dicoba? Ya dikasih cobaan. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik akan diberi cobaan. Nah, ketika orang ini tahu akan hal itu, ya sakit tadi itu jadi nggak kerasa, malah seneng gitu. Yang keenam, jatuh cinta. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Ya 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 ya. Tapi hatimu tak bahagia. Ya 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 ya. Ada orang yang mengaku dia beriman, tapi begitu dikasih cobaan itu langsung kayak putus asa. Jangan kau lupa lagunya. Jangan kau merana dan putus asa, karena itu ujian cinta. Jangan putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Cerahkan wajahmu, bentuk senyummu, kini kau bersama kasihmu yang bahagia. La takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Di antara ciri-ciri waliullah itu tidak suka sedih, tidak suka merana. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu tidak sedih, tidak merana. Memang bercinta banyak likunya. Ya 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 ya. Tabahlah dalam dukanya cinta. Ya 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 ya. Namanya cinta itu ya ada sukanya, ya ada dukanya. Termasuk cinta pada Allah. Kalau pas suka ya bersyukur, kalau pas duka ya bersabar. Lanjutan liriknya, bila dirimu rindu padaku, itu pertanda kau cinta padaku. Bila dirimu cinta padaku, lebih lagi ku cinta padamu. Ini ada di hadis qudsi. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau ada hamba mendekatiku sekilan, aku mendekatinya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an. Jika dia mendekatiku dengan sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya berlari. Yang kelima, melodi cinta. Melodi cinta. Melodinya cinta, melodi cinta, selamanya indah. Perjalanan cinta seperti melodi, ada tingginya, ya ada rendahnya, ada panjangnya, ya ada pendeknya. Tapi itu semua tersusun dengan baik, makanya jadi indah. Coba bayangkan, ada sebuah lagu misalnya, terus cuma satu nada, terus pendek-pendek toh, ya nggak enak. Dalam mencintai Tuhan juga gitu. Ya kadang-kadang ada nikmatnya, ya ada musibahnya. Kalau yang kita lihat musibahnya toh, ya
ya jadi nggak enak, kayak lagu terus kayak satu nada tok ya nggak enak. Jadi ada dinamikanya gitu ya, ada tingginya, ada rendahnya, ada pendeknya, ada panjangnya, ada musibah ya, ada nikmatnya. Kalau kita melihatnya itu sebagai satu rangkaian takdir, itu jadinya ya indah, makanya selalu indah. Bila si dia berpola, ku tak pernah marah. Ketika seorang hamba menyadari konsep iradatullah, menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah, maka hidupnya akan nyaman, hidupnya akan tentrem, nggak akan marah-marah. Bila si dia yang marah, itu hanya menjadi sayang, supaya disayang, inginnya disayang. Ada orang yang bilang kalau dia maha pengasih, maha penyayang, kenapa ada siksa, kenapa ada neraka? Memang qala azabi usibu bihi man asya, tapi wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahkan kata Ar-Rumi itu pernah bilang, orang yang masuk neraka itu mereka bahagia, lebih bahagia daripada saat mereka berada di dunia. Kenapa? Karena saat mereka berada di neraka, mereka mengingat Allah. Mereka sudah tahu kebenaran, dan tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya mengingat Allah. Terus kenapa orang-orang di neraka kok pengen balik lagi ke dunia? Bukan karena di dunia lebih bahagia, lebih enak, bukan. Tetapi itu sebuah penyesalan. Karena saat mereka berada di neraka, mereka nggak bisa memandang Allah. Kadar memandang Allah di akhirat itu ditentukan seberapa banyak seseorang mengingat Allah di dunia. Semakin sering seseorang mengingat Allah ketika di dunia, semakin sering nanti di akhirat bisa memandang Allah. Jadi yang lebih menyakitkan di neraka sebenarnya bukan apinya, tapi itu penyesalannya. Penyesalannya karena mereka hanya bisa mengingat, nggak bisa melihat. Yang keempat, puja, wahai Pesona ya Hamid, bagimu puja, lakal hamdu. Ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu, oh wahai pesona senandung fitrah. Senandung fitrah adalah persaksian yang diucapkan oleh manusia di zaman azali. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Namamu selalu dalam ingatanku, dalam ingatan. Nama dalam ingatan adalah zikir, menyebut-nyebut nama Allah atau asmaul husna yang lainnya. Walau wajahmu tak mungkin ku khayalkan. Hanya bisa menyebut nama, nggak bisa mengkhayalkan wajahnya, karena memang dia bukan jisim, dia bukan jauhar, bukan arad. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada hari berlalu tanpa kasihmu, tanpa sayangmu. Begitu pula cinta sucimu selalu saja menyerta. Tidak ada sedikit pun waktu berlalu kecuali ada kasih sayang Allah di situ. Yang ketiga, mardatilah, sering ku terjaga tiap malam. Maksudnya adalah tahajud. Pikiranku terbang di antara bintang. Maksudnya adalah mi'raj. Loh kok mi'raj? Iya, karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Jauh menerawang ke alam khayalan. Alam khayalan adalah domain batiniah yang menyelimuti hati.
Mungkinkah ku jumpa dia yang ku cinta? Mardatilah. Mardatilah itu dari bahasa Arab, mardatillah, artinya ridho Allah. Makanya dia punya anak dinamai ridho. Nyambung gak sih? Mardatillah. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang kedua, gala-gala. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Ini ceritanya dari sudut pandang seorang hamba yang merasa jauh dari Allah, terus kembali. Kembali itu kalau dalam bahasa Arab, taba yatubu tauban wa taubatan, tobat. Lama ku sudah menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Ketika orang itu jauh dari Allah, pasti masih ada sebenarnya di dalam lubuk hatinya, dalam hati terdalamnya itu ya kangen gitu sama Allah. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Rindu segala-galanya. Rindu segala, semua. Gala-galanya, yakni gala-galaluh atau jalla jalaluh. Ar-Rahmanu jalla jalaluh. Ar-Rahimu jalla jalaluh. Yang pertama, azza. Azza, 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 azza. Lagu ini masih satu album dengan yang gala-gala tadi, dan saya melihatnya ini nyambung. Allahu azza wa jalla atau Allahu azza wa jalla. Bila aku bersedih, engkau menghiburkan. Apabila aku merana, engkau bahagiakan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Bila aku bersalah, engkau memaafkan. Man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila aku terlena, engkau menyadarkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Demikian, terima kasih. Itulah tadi top 7 lagu-lagu sofistik Waliullah Roma Irama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take.